Afternoon Coffee The Leader Talk di hari ini untuk edisi Kamis 12 September 2019. Dan segenap kru Smart FM Makassar juga seluruh direksi dan jajarannya ikut mengucapkan turut berbelasungkawa duka sedalam-dalamnya atas berpulangnya Presiden ketiga Indonesia Bapak B.J. Habibie. Banyak pesan dan kesan dari orang-orang yang mengenal dekat beliau dengan kepergian B.J. Habibie yang cukup meninggalkan duka yang dalam tentunya untuk masyarakat Indonesia. Sekali lagi kami turut mengucapkan turut berbelasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, di sore hari ini Smart Listener seperti biasa di hari Kamis, saya Silvana Roslin hadir untuk Anda semuanya di The Leaders Talk Afternoon Coffee di sore hari ini mulai jam 4 sore. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Setiap Kamis tamunya pasti spesial deh ya. Hari ini kita akan coba untuk mengulik-ngulik sebuah bisnis, sebuah industri yang juga tidak kalah pentingnya untuk tetap dijaga eksistensinya di Indonesia tentunya. Nah, di era yang sekarang ini, bisnis ini tentu merupakan salah satu bisnis yang mau tidak mau harus terus meningkatkan pelayanan dengan memperhatikan kemajuan-kemajuan teknologi. Ya, oke. Bisnis tersebut adalah laboratorium klinik medik ya, atau laboratorium klinik kesehatan. Bagaimana perkembangannya sejauh ini di Indonesia ataupun di Sulawesi Selatan yang kita lihat ada sudah beberapa. Nah, yang kali ini yang hadir bisa meluangkan waktu di The Leaders Talk Smart FM Makassar di sore hari ini adalah dari laboratorium klinik Pramita Makassar. Beliau adalah langsung yang hadir adalah Kepala Cabang Laboratorium Klinik Pramita Makassar, Bapak Totok Sudarwanto. Langsung kita sapa saja. Selamat sore Mas Toto. Selamat sore Mbak Silvi, Mbak Ana. Mbak Ana, iya, selamat sore Mbak Ana. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak sudah datang di sore hari ini. Nanti macet nggak Pak kesini ya? Alhamdulillah cukup lancar walaupun dengan perjalanan kayak siput ini lajunya, tapi cukup lancar. Lancar ya, jadi masih padat merayap gitu ya. Oke, jadi bisa sampai di Smart FM ini tepat waktu sebelum mulai acara ini. Dan Anda Smart Listener juga bisa berkomunikasi nanti dengan kami, bisa melalui line WhatsApp KI kita di 0811 46 10 11, bisa line telepon, bisa like and follow Facebook dan Instagram kami, dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel untuk menyimak secara full ya talkshow kita di sore hari ini. Kalau memang sekarang lagi driving atau lagi meeting, lagi mesti buru-buru ya untuk ketemu kolega, klien di sore hari ini yang masih harus disisakan dijalani setengah dari perjalanan di hari Kamis karena sudah mau selesai minggu ini, target-target harusnya sudah selesai ya. Oke. Smart Listener, Mas Totok ya, Klinik Pramita ini adanya di jalan Klinik Pramita hadir di Jalan Karunrung nomor 9 ya, Kelurahan Sawari Gading. Kalau orang Makassar mungkin lebih kenal jalan itu adalah tempat ini toko-toko perlengkapan bayi. Oh, oke. Jadi iya benar-benar ya. Gitu. Jadi lebih terkenalnya di situ. Sebenarnya aksesnya sangat dekat ya, cukup strategis. Sangat dekat. Jadi dekat dengan jalan protokol juga, dengan rumah jabatan gubernur juga. Jadi sebenarnya sangat mudah mencari lokasi kami. Oke. Pokoknya kelihatan tuh yang warna merah ya? Betul sekali. Warna yang sangat berani itu pasti Mbak Ana. Oke. Nah, ini tentu juga melambangkan sebuah keberanian ya dari laboratorium Pramita untuk bisa masuk di kancah persaingan laboratorium klinik yang ada di Makassar sebelumnya ya. Nah, ini sudah tahun berapa Pak
Ini tahun ketiga, bulan Oktober nanti. Oke, tahun ini ya? Tahun ketiga, iya. Oh, siap ya. Jadi semoga nanti semakin banyak layanan-layanannya yang bisa dinikmati oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Amin, mudah-mudahan. Oke, Mas Toto, ini kalau bicara soal klinik ya, secara umum ya, sebenarnya animo atau keinginan masyarakat, kesadaran lah ya, kesadaran masyarakat untuk mempergunakan klinik medik ini sudah sebagaimana besarnya so far? Sebenarnya kalau untuk Indonesia sendiri sebenarnya sudah sangat baik, Pak ya. Dari data yang ada sebetulnya perkembangan klinik ini pemanfaatannya oleh masyarakat itu cukup tinggi. Nah, untuk di Kota Makassar ini juga sama. Jadi Kota Makassar ini sebagai kota besar juga di wilayah Indonesia Timur, seiring dengan itu masyarakatnya pun juga mulai ini lifestyle-nya udah mulai bergeser. Nah, jadi kesehatan ini pun juga sudah menjadi satu bagian gaya hidup masyarakat di sini juga, gitu. Iya, jadi ngecek kesehatan itu juga bagian gaya hidup ya, lifestyle ya, jangan nggak cuma ngecek jadwal tayang sinetron gitu. Oke, biasanya Mas Toto, periode orang harus melakukan check up itu idealnya berapa kali dalam setahun kah? Kalau idealnya dalam kondisi normal itu personal ini atau customer atau pelanggan atau pasien itu bisa cek bisa setahun sekali, ya, atau minimal itu 6 bulan sekali. Tapi begitu ada pada saat medical check up pertama ditemukan adanya kelainan dari salah satu metabolit yang ada, nah itu bisa 3 bulan atau sesuai dengan pantauan dari dokter. Oke, arahan dari dokter begitu ya. Hal standar lah yang menjadi keharusan untuk dilakukan secara pengawasan ataupun pengecekan secara regularly itu apa aja? Yang standar menyangkut ini ya, penyakit metabolik seperti untuk liver function atau fungsi hati, terus fungsi ginjal, terus metabolik yang lain adalah kolesterol, terus untuk gula darah atau diabetes mellitus, ya itu yang standar, itu yang paling banyak karena dengan kondisi yang saat ini metabolik itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap kondisi si manusia ini atau si personal gitu. Mereka ini 3 serangkai ya yang harus nggak boleh terpisahkan, soulmate gitu ya, yang harus satu paket memang ya. Jadi kalau lainnya stabil pasti yang lain ikut jadi stabil. Mas Toto, ini kan juga sebenarnya ya kalau kita lihat persaingan, sebenarnya hal-hal standar itu kan bisa dicek juga nih beberapa di apotik misalnya. Itu apa sebenarnya yang menjadi hal kunci yang harus diperhatikan oleh masyarakat bahwa sebaiknya nih milih laboratorium? Kalau dengan seperti yang bisa dilakukan di apotek gitu kan, yang perlu diperhatikan adalah peralatannya, terus juga metodenya, terus apakah alat-alat yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan itu terkalibrasi atau terukur, terstandarisasi. Nah, sedangkan kalau kami pasti alat-alat kami itu ada uji kalibrasi setiap 6 bulan sekali untuk memantau supaya alat ini kami jalan gitu tidak melenceng dari apa yang sudah ditentukan gitu. Jadi selain itu pun juga ada quality control harian yang harus dilakukan supaya nanti hasil yang kita keluarkan memang sudah memenuhi standar dan kualitasnya sesuai. Berapa jam itu bisa keluar, Mas Toto? Sekarang ini sudah lebih cepat atau gimana? Sangat cepat, sangat cepat karena dengan alat-alat otomatis yang kami punya, pasien untuk datang periksa lab sederhana pagi hari, sore hari sudah jadi. Jadi one day service sudah ada hasil. Sudah ada hasil, Jadi dan itu bisa dilakukan secara mandiri gitu ya? Iya, bisa secara mandiri, bisa dengan dari pengantar dokter. Gitu. Kalau misalnya melakukan pengecekan sendiri kan bisa tanpa merasa ada keluhan, tapi tetap harus dilakukan pengecekan tadi ya, standarisasinya adalah minimal setahun sekali ya. Iya, betul. Jika memang dalam keadaan yang normal. Ya, Mas Toto, ini
dengan banyaknya laboratorium klinik ya yang ada di Makassar, potensinya seperti apa yang dilihat oleh Pramita sendiri sehingga ini sudah memasuki tahun ketiga ya, artinya juga masih sangat baru ya di Makassar. Karena potensinya cukup besar ya, dari baik itu yang secara mandiri maupun yang sifatnya corporate atau kolektif. Dari itulah Pramita istilahnya menangkap bahwa pasar ini masih terlalu luas kalau misalkan kami nggak hadir di sini. Jadi sangat disayangkan gitu. Jadi kami hadir di sini ini ya tujuannya satu memang untuk mendekatkan kepada masyarakat Makassar yang notabene memang belum pernah tahu itu Pramita apa gitu. Sebelumnya di mana, Pak? Kami pusat ada di Surabaya. Nah, iya, kami lama di Jawa, di Sumatera. Nah, Indonesia Timur ini kami baru merambah ke Kalimantan, Sulawesi ini kami ada di Makassar sama di Manado. Oke. Yang paling banyak orang Makassar apa, Pak? Yang biasa Mas Toto yang paling banyak? Yang paling banyak. Yang paling banyak dilakukan. Kalau yang sederhana seputaran metabolic syndrome atau penyakit metabolik itu lebih yang seperti tadi saya sebutkan adalah kolesterol, gula gitu ya. Kolesterol pasti asam ya. berat, gitu, iya. Terus sebenarnya banyak yang hipertensi walaupun banyak yang menyepelekan tapi ternyata banyak yang hipertensi juga. Kalau hipertensi sebaiknya setiap berapa kali? Kalau hipertensi itu harus terpantau, Mbak Ana ya, harus terpantau. Bahkan mungkin juga kalau memang sudah kategorinya cukup tinggi, bisa setiap hari harus lakukan cek. Oh, oke. Ya, Harusnya bisa alat sendiri. Ya, kalau itu bisa dilakukan sendiri. Kan ada yang digital juga, jadi cukup memudahkan. Ya, oke. Mas, sementara dari klinik Pramita sendiri nih ya, karena harus bersaing terus, tentu juga keterbaruan ya, pembaruan alat-alat high tech itu juga merupakan satu jaminan dari sebuah klinik tentunya, karena semuanya harus terstandarisasi dengan baik, kecepatan pemeriksaan, keakuratan pemeriksaan itu sebagaimana dilakukan. Iya, kalau untuk pemanfaatan teknologi dari alat lab, memang kami pasti ada pengembangan berkesinambungan, Mbak Ana ya. Jadi untuk alat-alat yang terbaru, memang pasti kami akan menyediakan gitu ya, karena teknologi yang kami kejar adalah untuk menyokong dari apa yang kami tanamkan, yaitu kualitas dan pelayanan yang cepat tadi. Jadi alat-alat yang terbaru, yang teknologinya yang paling tinggi itu pasti kami akan tanamkan di sini untuk menggantikan alat-alat yang memang sudah mulai ini usia, terus kecepatan dan kualitas sudah mulai ini, pasti kami geser. Kami geser dengan alat-alat terbaru tadi. Ya, baik, Mas Toto. Smart Listener, itu pengantar lah ya dari klinik Pramita, biar yang mendengarkan ini bisa lebih tahu sebenarnya di Makassar ini selain klinik-klinik yang lain, itu ada klinik Pramita yang tahun ini akan berusia 3 tahun. 3 tahun untuk yang di Makassar. 3 tahun untuk yang di Makassar. 32 tahun untuk yang seluruh Indonesia. Wow. Makanya kami cukup tua, cukup lama di Jawa. Lama ya, baru keluar lagi dari Jawa ya. Wah, iya, oke. Ya, Smart Listener, kita lanjutkan kembali ya The Leaders Talk di sore hari ini, menemani Anda yang masih menyisakan sebagian dari rutinitas yang harus diselesaikan di hari Kamis 12 September ini. Kami masih bersama dengan klinik Pramita dan di sore hari ini masih bersama Mas Toto Sudaryanto ya, pimpinan cabang dari Laboratorium Klinik Pramita Makassar yang tahun ini berusia 3 tahun. Jangan salah, itu di Makassar, tapi seluruh Indonesia Klinik Pramita sudah eksis selama 32 tahun. Wow, luar biasa ya, dan ini yang harus kita kulik-kulik sedikit ya, bagaimana strateginya, apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Klinik Pramita untuk bisa tetap eksis dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia untuk mempercayakan, ada backsound ya, untuk mempercayakan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan itu kepada klinik Pramita Makassar ataupun di Indonesia sendiri. Oke, langsung saja berarti kembali lagi saya bersama Mas Toto Sudarwanto
Gimana Mas? Ini kalau sudah sampai 32 tahun, proven gitu ya. It's proven ya bahwa ini secara quality dan tidak hanya quality tapi secara quantity juga itu saling seiring sejalan dan tetap bisa menopang perusahaan ini bisa tetap eksis sampai sekarang. Itu apa saja sih sebenarnya strategi, kalau boleh dibocor-bocorin dikit nih? Iya, strategi yang kami lakukan ya, selain memang kami terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan. Jadi pelayanan ini menjadi titik berat kami selain dari kualitas ya, karena sesuai dengan misi kami dan visi kami bahwa kami itu hadir dengan kualitas pelayanan yang prima dan hasil yang tinggi, gitu ya. Jadi pelayanan ini yang jadi istilahnya menjadi strategi yang cukup efektif dan itu memang bisa langsung dirasakan dikala pasien atau customer kami itu datang ke tempat kami. Di samping itu kami juga seiring dengan perkembangan zaman, dengan maraknya dunia digital ya, kami pun juga melakukan pemasaran juga secara digital juga. Digital kami juga punya official akun media sosial, ada IG, ada Facebook, ada Twitter, itu kami aktif di sana untuk memberikan program-program promo kami, info kesehatan. Terus kami juga datang ke public area, kami mengadakan edukasi. Kami kerjasama dengan beberapa komunitas untuk saling sinergi memberikan pengalaman pengetahuan juga dan edukasi terhadap hal-hal terbaru di dunia kesehatan. Benar. Oke. Mas Toto itu tadi nyinggung soal bagaimana dari Klinik Pramita juga masuk ke dunia digital ya. Dalam hal apa itu selain tentu edukasi produk knowledge yang dilakukan, apalagi yang bisa tetap menjadi sebuah jalan untuk engage ya antara Pramita dengan customer-nya. Dari digital itu yang kami harapkan adalah nantinya terus yang sekarang ini juga kami kembangkan adalah nantinya biar bisa melakukan registrasi secara online juga. Ya, terus bisa melakukan bisa ngecek langsung hasilnya dan bisa cek langsung. Untuk saat ini yang paling banyak diminati adalah hasil melalui WhatsApp. Itu jadi orang dimanapun udah langsung hasil saya udah keluar nih. Langsung bisa dibaca atau bisa dibaca. Karena hasil kami cukup mudah karena di sana begitu ada hasil itu udah langsung dengan nilai rujukannya. Jadi angka-angka itu sudah ada batasannya. Itu bisa langsung terbaca ya? Langsung terbaca. Jadi sangat sebenarnya untuk hasil yang sederhana yang rutin itu sangat mudah untuk diartikan. Untuk dipahami. Meskipun oleh orang awam begitu. Iya, karena ada angka batasan bahwa ini masuk normal atau tidak normal. Mas, kemudian semacam kalau misalnya kita melakukan pengiriman paket gitu ya, jadi customer bisa langsung tracking nih posisinya udah sampai di mana gitu. Kalau hasil rujukan hasil tes itu sendiri bisa langsung didapat melalui media digitalnya? Iya, bisa melalui web kami, web Pramita, nanti itu juga bisa melalui email juga, bisa melalui WhatsApp, terus selain itu juga kami info by phone, karena ini yang paling penting sebenarnya by phone ini istilahnya info yang langsung kita berikan kepada yang bersangkutan atau pasien itu bahwa hasil sudah kami kirim, kami lakukan sesuai dengan keinginan. By phone ini adalah untuk konfirmasi supaya nanti kadang-kadang kan hasil by email ternyata di emailnya nggak terima padahal statusnya udah terkirim. Itu pada saat seperti itu biasanya by phone inilah yang akan menyelesaikan, yang bisa mengkonfirmasikan bahwa hasil itu udah jalan atau udah diterima atau udah di depan rumah atau bagaimana gitu. Karena kami juga melayani pengiriman hasil by kurir gitu, oleh kurir kami sendiri. Itu sudah include ya dengan biaya pengecekan kesehatannya sendiri. Ya, di Makassar ini trennya seperti apa, Mas, untuk pemeriksaan kesehatan itu sendiri? Grafiknya menunjukkannya ke arah mana nih? Masyarakat kita ini lebih sehat atau memang harus sering-sering check up?
Tadi banyak katanya yang paling besar cek hati ya, banyak yang baper hati. Iya, kalau data itu sendiri memang mohon maaf kami juga belum mengetahui pasti karena itu kan harus kami cocokkan dengan data statistik baik yang dikeluarkan oleh BPS maupun oleh Dinas Kesehatan. Ya. Tapi kalau untuk yang rutin ada di tempat kami, ya memang seputaran itu kolesterol, terus juga seputaran hormon kesuburan. Kalau di sini cukup banyak. Itu juga ada dilayani di situ? Ada. Kami lengkap baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Oke, ya banyak di sini. Mungkin mesti ngecek penyakit-penyakit urban ya, masyarakat urban karena dengan fenomena sekarang pesan makanan bisa lewat online, tinggal duduk pencet handphone, barang makanan langsung ada depan mata, nggak perlu masak. Gitu. Iya betul. Itu juga secara statistik dari customer yang datang ke Pramita juga ada ya tren, maksudnya dari hasil analisis ya, analisis dari hasil pengecekan kesehatan itu sendiri. Iya, seperti yang saya sampaikan di sebelum bahwa banyak sekali sekarang ini anak muda masih usia produktif 30-an gitu udah ada beberapa macam penyakit yang mereka ini terindikasi. Ya itu tadi yang paling sering adalah tanpa disadari tahu-tahu lingkar perut sudah melebihi normal. Normalnya berapa sih, Mas? Itu sekitar 90 kalau laki-laki. 90. Oh 90 ya, oke. Kalau sudah ada tanda-tanda di atas itu ya, itu berarti nanti penyakit bawahnya pasti akan muncul. Itu gitu. minimal standar paling rendah 90. Iya, standar. Oh oke. Perut atau pinggang itu biasanya udah nggak kelihatan bedanya sih. Lingkar perut. Oh lingkar perut ya, berarti iya, kalau bagian pinggang atas. kan beda ya, yang diukur kan tulangnya kalau pinggang ya. Oke. Kalau pinggang berarti lebih besar dari perut berarti Iya, kan. kalau perut kan memang di situ tempatnya mengolah ya. Kalau banyak yang masuk, sedikit yang keluar, pasti ada penumpukan yang akhirnya bisa menjadi racun. Oke, jadi hati-hati nih ya kalau yang lingkar perutnya udah lebih dari 90, lebih banyak duduk ya, jalannya dengan sopir, nyetir, pesan makan dengan handphone online. Udah jarang nih gerak-gerak nih, hati-hati ya smart listener. Jadi mesti rajin-rajin ngecek nih. Nah, untuk pendaftaran juga sebenarnya ini sudah bisa dilakukan online ya. Jadi ke websitenya Pramita. Nah, iya, untuk saat ini pendaftaran masih kami build up untuk yang online ya. Kami saat ini sedang trial untuk online registrasi ini pada saat momen kami promo ulang tahun yang untuk tahun ini. Kami coba untuk pendaftaran melalui online gitu. Cuman kami publish secara umum masih belum karena proses sistemnya juga masih berjalan. Oke. Nah baik, kita kembali lagi nih ke eksistensi laboratorium Pramita yang sudah memasuki usia ke 32 tahun ya, artinya 32 tahun sudah ada di Indonesia melayani masyarakat untuk terus memantau kesehatannya. Di total seluruh Indonesia ada berapa nih, Mas? Seluruh Indonesia Pramita sudah ada 32 cabang. Oh, 32 cabang. Ada di 17 kota besar, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Semuanya sudah ada ya, bisa dijangkau. Dan apakah ini secara data ya? Iya. Data pasien itu terintegrasi nggak, Mas? Data terintegrasi, iya. Untuk sekali waktu kita pindah nih, yang periksa di dari Makassar ke cabang mana gitu, itu terintegrasi. Iya, cuman memang butuh waktu cukup memakan waktu ya. Karena kan dia harus menarik data seluruh data master pasien yang ada ya di seluruh Pramita, memakan waktu cukup lama. Tapi dengan adanya pasien ID yang melekat kepada personal itu tinggal input aja ya. Tinggal diinputkan, jadi di situ langsung bisa kelihatan. Jadi data mana aja bisa tracking nomor ID-nya ya, nomor gitu. ID pasiennya. Bisa nanti ada record pemeriksaannya ya, meskipun itu tidak harus di kota awal ya. Dari Manado, dari mana lagi nih, Balikpapan. Jawa hampir semua kota besar di Jawa. Kalau Jawa hampir semua kota besar di Jawa sudah ada. Ekspansinya nanti di umur nanti yang berikutnya ada tambah satu lagi nggak? Jadi kan sekarang 32 ada 32 cabang nih, Mas. Insya Allah nanti tahun depan
mudah-mudahan nanti segera terwujud adalah di Bali. Di Bali. Ya, ini Pontianak juga sudah yang nanti tahun depan adalah Bali. Kalau Pontianak tahun ini sudah siap. Oke, baik ya, gitu ya smart listener. Jadi ingat bahwa memeriksakan kesehatan secara reguler jika terasa normal-normal aja minimal setahun sekali. Tapi kalau ada sign, ada tanda-tanda dari tubuh yang memang harus diperhatikan, teman-teman bisa mempergunakan sekarang ini banyak informasi-informasi online ataupun registrasi online yang sudah bisa dilakukan dan terus dikembangkan oleh para praktisi di industri laboratorium klinik kesehatan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan klinik Pramita di Makassar yang bisa menjadi salah satu alternatif ya smart listener untuk melakukan pengecekan kesehatan sendiri gitu. Dengan adanya zaman yang serba instan ini tentu ya memeriksakan kesehatan wajib dilakukan. Bagaimana bisa menjaga yang dilakukan nih ya oleh laboratorium Pramita sendiri untuk bisa menjaga pelayanan kesehatan di Pramita itu tetap komprehensif, bermutu gitu dan jadi seluruh masyarakat atau orang customer yang datang ke situ merasa nih oh kita dilayaninya secara pelayanan standarisasi internasional gitu Mas. Iya, untuk itu kami sudah ada standar yang memang harus dilakukan ya. Jadi standar itu pun juga kami akan terus review dan kami akan terus sosialisasikan setiap 3 bulan kita akan review semua di bagian pelayanan itu sebenarnya harus benar-benar bisa menguasai apa standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan gitu. Jadi supaya tidak hilang juga pas moodnya jelek juga masih tetap bisa tersenyum. Itu ada trik-trik dan apa namanya ada semacam kayak pelatihan yang memang kami berikan secara rutin. Ya, Smart Listener, kita lanjut lagi nih ya di The Leader Talk ya, masih di Smart FM Makassar di sore hari ini. Terima kasih buat yang sudah masuk lewat WhatsApp-nya di 0811 461011. Dan saya juga masih bersama dengan Mas Toto Sudarwanto. Beliau adalah pimpinan cabang ya dari Pramita, Laboratorium Klinik Pramita Makassar. Tadi sudah banyak yang dijelaskan lah ya oleh Mas Toto sendiri tentang bagaimana eksistensi dari Pramita yang terus menjaga layanan mutu, kualitas, standarisasi, kemudian terus melakukan pengawasan tidak hanya terhadap hasil pengecekan, tapi juga kepada teknologi pendukung yang akan menghasilkan keakuratan data dari setiap hasil dari setiap pengecekan ya ke klinik Pramita. Nah, ini ada pertanyaan. Sore Pak, saya Fitri di Makassar. Mau nanya nih, pemeriksaan apa saja sih yang ada di Pramita? Terus kira-kira gimana masalah harga? Affordable nggak sih untuk kelas Makassar? Ya, itu sih relatif ya. Relatif, benar. Oke, secara segmentasi tadi premium ya, menengah ke atas. Menengah ke atas, Mbak Fitri. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak Fitri ya. Iya, kalau pemeriksaannya kami sangat lengkap ya. Mungkin kalau disebutkan satu persatu di sini mungkin nggak akan habis itu item-itemnya. Jadi mungkin bisa kontak ke customer kami. Bisa ngecek di websitenya. Bisa ngecek juga di ini web kami atau mungkin juga melalui akun sosial media kami. Pramita bisa melalui ID DM. ya kalau salah. Pramitalab.id Oke, untuk Instagram Pramita. kami nanti bisa di DM. Di situ nanti ada admin kami yang akan reply semuanya. Oke, di Pramita Lab ya, tulisannya Pramita Lab. Iya. B ya akhirannya .id. Itu Instagramnya, nanti bisa dicek-cek lah di situ nih pemeriksaannya seperti apa, kemudian syarat dan ketentuan untuk melakukan pengecekan bagaimana gitu, apa saja yang diperlukan untuk melakukan pengecekan ya, bisa langsung dicek dari situ. Nah, Mas Toto nih karena waktu kita semakin sempit nggak terasa ya, perasaan baru nih baru mulai ya.
konsistensi dari Pramita Klinik Pramita sendiri untuk menjaga standarisasi itu seperti apa? Kemudian karena ini zamannya generasi 4 ya, 4.0, di mana generasi ini adalah generasi teknologi disruption. Kemudian bagaimana juga Pramita memikirkan upaya ke depan untuk bisa ikut ambil bagian di era yang sekarang ini. Silakan Mas. Untuk teknologi ya, untuk menjaga konsistensi juga, kami setiap harinya pasti melakukan quality control, dan alat-alat pun juga terkalibrasi secara periodik 6 bulanan untuk alat-alat penunjang medis maupun alat labnya. Jadi dari situ udah bisa dipastikan bahwa alat-alat yang kami pakai itu bukan alat-alat yang lepas kendali, tapi terkondisikan dan terkendali gitu. Jadi dari kalibrasi itu kami bisa pantau alat ini masih layak atau tidak untuk digunakan gitu. Terus untuk 4.0 ya seperti yang sebelumnya juga saya sampaikan bahwa Pramita pasti akan mengikuti semua perkembangan zaman itu, karena gimana kita mau bertahan dalam dunia bisnis seperti saat ini ya otomatis kita harus bisa mengikuti perubahan atau perkembangan zaman. Sekarang yang diinginkan adalah digitalisasi, eranya internet, eranya barang-barang istilahnya kalau anak milenial misalnya gadget ya gadget, otomatis kami juga harus bisa merambah ke sana. Salah satu yang paling sederhana yang bisa kami ini kan adalah melalui media sosial yang saat ini cukup familiar dan cukup banyak pengguna di Indonesia ini. Oke, kesiapan SDM sendiri juga sudah mulai diterapkan gitu. Iya, makanya kami ada akun itu pasti ada admin yang di sana pasti akan standby untuk menjawab itu semua dari apa yang sudah masuk ke kami gitu. Jadi itu juga sudah disiapkan udah ya. Kami siapkan. Kalau untuk SDM sendiri yang kami punya di bagian udah luar biasa. Mungkin ya kalau saya mungkin lebih ini kalah mungkin kalau dibandingkan mereka yang baru-baru gabung dengan Pramita dengan usia yang istilahnya masih muda ya, usia 20-23 itu mereka udah pasti mulai teknologi. Iya, jadi udah istilahnya kami memberikan pelatihan pun untuk bisa bekerja di Pramita dengan standar yang kami punya itu istilahnya cukup gampang gitu, karena dari sumber daya sendiri udah menguasai gitu. Ya memang sumber daya masih muda-muda gitu ya. Iya, masih muda-muda. Oke, dan memang itu ada sekolahnya untuk bisa masuk ke industri ini ya, Mas? Iya, ada sekolah khusus kesehatan ya. Kalau yang umum pasti ada, kan setiap bisnis pasti ada bagian-bagian tertentu yang memang ada spesifikasinya. Kalau bisnis lab ini pasti ada spesifikasi kesehatan. Untuk bagian labnya sendiri ada analis kesehatan atau analis medis. Untuk X-ray nanti ada radiologi. Terus ada perawat juga di sana yang juga bisa menangani untuk pemeriksaan non mediknya seperti jantung, gitu ya, pemeriksaan treadmill, rekam jantung, terus pendengaran, audiometri, terus spirometri untuk volume paru itu langsung dilakukan oleh para medik perawat. Oke, baik demikian ya, smart listener. Jadi karena laboratorium klinik ini sangat erat kaitannya dan sehari-hari itu bekerjanya memang harus ditunjang oleh teknologi. Jadi SDM pun yang ada di belakang layar harusnya ya sejatinya melek teknologi, jangan gaptek. Itu gimana nanti pemeriksaannya bisa salah-salah, bisa tukar-tukar gitu ya. Jadi keakuratan ini memang harus terus dijaga karena itu adalah salah satu modal utama, akurat dan pasti harus trusted ya, hasilnya harus bisa dipercaya gitu ya. Terima kasih ya Mas Toto untuk waktunya. Sukses untuk Klinik Pramita yang nanti akan merayakan anniversary yang ketiga ya, di bulan Oktober nanti tahun ini ya. Tahun ini yang ketiga untuk Makassar. Tanggal berapa, Mas? Tanggal 7 Oktober. Oh, 7 Oktober dekat lagi. Kalau tanggal 7 Oktober itu sebenarnya untuk nasionalnya kami 32 tahun. Kalau untuk Makassar sendiri sekitar tanggal 20.
Tapi Oktober juga. Oktober juga. Kami jadikan satu. Ya. Baik, terima kasih dan smart listener, ingat tadi pesan-pesan ya dari Mas Toto, jangan sampai Anda melalaikan pemeriksaan kesehatan. Reguler harus dilakukan setiap tahun sekali, dan pilihlah laboratorium yang tetap mengedepankan kecanggihan dan keakuratan teknologi dalam hal pengecekan kesehatan, sebab data yang akurat itu harus ditunjang oleh teknologi dan sumber daya yang mumpuni ya, terkalibrasi tadi bahasanya ya, bahwa teknologinya terkalibrasi secara periodik 6 bulan sekali.